Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat warga-warga Dimension yang selalu pantengin YouTube kita di @multidimension. Nah, kali ini kita bakal lebih ngecil mungkin ya, bahasannya tuh yang nggak terlalu berat tapi relate sama kita atau lingkungan sekitar kita. Kali ini kita bakal ada temen ya. Oke, kita bilang pembicara ini terlalu kaku ya. Ada temen kita nih yang sama kayak kita juga, mahasiswa akhir ya. Karena pembahasan kali ini tentang gimana sih lika-liku dan persiapan seorang mahasiswa semester 1 sampai 7 yang mau ke semester 8, yang mau skripsian. Oke? Kita sambut, ini dia Ari. Deng. Langsung duduk aja. Terima kasih Teh Gali. Halo Ari, apa kabar? Baik Teh Gali. Teh Gali apa kabar? Baik, alhamdulillah Kang Ari. Oke, kali ini nih mungkin bridging awal lah ya, kita bridging awal. Kang Ari ini di Univ ini nih gitu ya, punya kesan dan pesan nggak sama dari awal semester 1 sampai semester 7 lah sekarang gitu. Apa sih yang dirasain gitu? Baik, mungkin awalnya aku itu kan bukan anak ilmu komunikasi. Oke. Aku tuh pindahan dari jurusan lain. Nah, jadi di jurusan lain tuh 1 tahun. Semester 1, semester 2. Ketika mau masuk semester 3, aku pindah ke ilmu komunikasi. Nah, jadi awalnya tuh mungkin agak rumit. Jadi Pindah. Oke. Karena ya mungkin kurang masuk ya dari Kemana? Lalu di ilmu komunikasi aku agak merasa nyaman karena tugasnya tidak terlalu rumit kalau dibandingkan dengan jurusan lain. Oke. Lalu emang Mungkin sulit. Iya, oke. Di IKA awal-awal semester itu aku nyampur sama angkatan yang lebih atas kali ya. Karena ada matkul yang sudah dan ada yang jadi dipindah gitu dari jurusan sebelumnya ke IKA tuh bisa gitu. Terus menjalani di IKA sekarang udah semester 7. Kesan pesannya mungkin di semester 7 tuh Pusing. Padahal tadi IKA itu lebih mudah daripada yang sebelumnya. Iya, tapi kenyataannya itu ya di mau semester IKA 7 tuh mau apa? Tetap pusing gitu. tetap pusing. Karena tugas ya, laporan mungkin ya. Iya, benar. Skripsi Mau mungkin skripsi. mau Iya, benar. Semester akhir ya. Ada lagi kisah cinta gitu di semester 7? Kalau kisah cinta ada, tapi bukan sama Univ. Oh, bukan sama anak Univ ini. Bukan. Oke, jadi ternyata fun fact-nya adalah Kang Arik ini dulunya bukan di IKA, tapi pindah ke IKA. Betul. Dan merasa IKA ini lebih mudah gitu ya, lebih it lah gitu buat Kang Arik ya, kalau dimasuk gitu kan. Tapi di semester 7 kenyataannya sulit. Jadi sebenarnya bukan IKA-nya ya, semesternya berarti. Semester 7 yang Semester sulit. 7 yang sulit. Oke. Kalau misalkan Kang Arik nih di semester 7 berarti udah mau skripsian kan. Nah, karena mungkin kita baru belajar aja ya tentang mekanisme skripsi itu kayak apa nantinya, ya, sidang kayak apa. Nah, tapi kalau untuk planning Kang Arik sendiri nih, apakah dari awal masuk tuh udah memikirkan, oh, aku nih kayaknya harus plan diri aku untuk misalkan ambisius karena nanti di semester akhir bakal ada skripsi, dan nanti mungkin kalau udah di semester 7 sekarang Kang Arik lebih kayak oke, planning aku nih kayaknya bakal A, B, C gitu. Kira-kira ada nggak kayak gitu planning rencana? Berarti untuk 6 bulan ke depan lah mau ke skripsi. Coba ada gak Planning 6 bulan ke depan mungkin karena aku kan masih belum mengambil matkul PKL. Oke. Yang paling diutamain kayaknya bakal ngambil PKL dulu. Jadi skripsinya mungkin bukan dilupain, tapi lebih ke mungkin yang utamanya dulu. Jadi karena step awalnya PKL dulu kali ya. Lalu karena aku ada yang belum juga matkul yang lain juga. Oke, siap. Gak apa-apa. Jadi konversi ya, aman-aman. Jadi mungkin ketika skripsi aku sambil kuliah. Oke, skripsi sambil ada mata kuliah. Betul. Oke. Tantangannya nih lebih gimana? Ya, mungkin tantangannya ketika sambil skripsian, aku sambil kuliah juga. Jadi mungkin bimbingannya nanti jadi telat-telat terus atau malah jarang gitu kan. Terus
nulis skripsinya jadi apa, kebagi-bagi gitu pikirannya, jadi nggak fokus. Kurang fokus. Iya. Jadi sebenarnya kalau planning itu karena memang ada kewajiban PKL dulu, jadi Kang Arik ini bakalan ngerjain PKL dulu dong, karena Ya. sebagai syarat skripsi. Mm-mm. Oke, setelah PKL beres, planning selanjutnya Kang Arik mau fokus ke mata kuliah juga, karena salah satu syarat skripsi adalah SKS-nya terpenuhi, gitu kan? Betul? Betul. Nah, setelah itu baru skripsi. Nah, tapi hebatnya Kang Arik nih ya, di semester akhir ini dia berarti melakukan 3 pekerjaan sekaligus. Ya. Ada PKL, terus ada mata kuliah yang belum, sama ada skripsi. Nah, kalau kita ya, sebagian orang yang mungkin nggak konversi ya, dan mungkin melanjutkan dengan waktu yang normal, kita mungkin tinggal skripsi aja, ya kan? Fokusnya cuma 1 misalkan, dan fokusnya penelitian. Kalau misalkan Kang Arik ini kan 3 nih. Bagaimana Kang Arik ini akan manajemen waktu Kang Arik dengan baik? Gimana sih? Kayaknya bakal pusing ya dalam waktu 6 bulan padat. Bisa nggak ya gue gitu? Kayak gitu, atau oke, aku udah punya manajemen waktunya tuh kayak misalkan pagi, siang, sore, atau hari apa kira-kira secara garis besar aja deh gitu. Mungkin buat ketika sambil PKL gitu, kayaknya pasti ngerjain PKL dulu. Maksudnya ikut ke yang tempat kerjanya tuh. Terus mungkin siangnya kalau udah selesai di PKL-nya nanti ngerjain skripsi mungkin. Kalau nggak malas. Oke, nggak apa-apa ya. Human ini biasa. Terus apa lagi ya? Mungkin malamnya bisa jadi nggak ngerjain lagi. Atau malamnya bisa istirahat karena siangnya capek. Jadi memang sebenarnya siklusnya tuh membuat waktu yang kita punya itu jadi produktif ya. Jadi kalau misalkan ada waktu kosong, ya kita pergunakanlah waktu itu untuk mengisi kewajiban-kewajiban kita, tugas-tugas kita yang belum selesai. Karena memang semester 7 ini semester yang paling sulit ya, teman-teman, betul? Betul. Jadi memang kita harus pintar-pintar manajemen waktu. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang bilang katanya Kang Arik skripsi itu nggak susah, yang susah tuh ngelawan rasa males. Itu setuju gak Kang Arik kira-kira? Setuju, sama manajemen waktu. Manajemen waktu itu yang sebenarnya skripsi emang mudah ya, ngerjainnya mah bisa lah gitu, bisa. Gitu. Tapi pas lihat waktunya, aduh males ya, capek ya, habis ini gitu. Jadi yang harus dilawan tuh oleh semester akhirnya apa Kang Arik? Rasa malas. Iya, oke. Rasa malas nih di sini ya, editor, oke. Biar ada kerjaan ini dikit. Waktu, oke, di sebelah sini editor. Ya, tegali. Waktu, rasa males, terus istirahat juga ya, jangan lupa lah. Kita nggak bisa kerja sakit, istirahat nggak bisa ngerjain seminggu, kan? Betul. Infus kan bahaya ya. Malah rumah sakit. Malah lagi ya. Mungkin dong nunggu tahun depan lagi ya. Jangan amit-amit gitu. Oke, selanjutnya Arik, setelah tadi kita lihatlah secara singkat gimana sih kehidupan Kang Arik ya, dan planning waktu, terus agenda-agenda, rencana-rencana gitu ya. Sekarang aku telepon nih, karena tadi di fun fact di awalnya adalah Kang Arik ini adalah mahasiswa konversi yang sebenarnya dari jurusan lain dan pindah ke ilmu komunikasi. Meskipun terlihat mudah ya, dan mungkin kita nggak bisa bilang keterlambatan ya, karena itu mungkin SOP ya, memang harusnya seperti itu. Apa sih motivasi Kang Arik dari yang mahasiswa konversi dan mengejar keterlambatan ya dengan mata kuliah yang belum dan PKL? Apa yang bikin Kang Arik kayak oke, aku harus lulus nih gitu. Aku harus bisa nih meskipun aku mahasiswa konversi gitu. Untuk mengejar keterlambatan aku mengambil mata kuliah, motivasi aku ya tentunya supaya cepat lulus. Pasti itu cepat lulus walaupun susah gitu ya. Dibilangnya susah menurut aku karena sambil mengerjakan 2 tugas yang agak berat, PKL, skripsi, sama mata kuliah yang belum. Semoga itu yang bikin motivasi aku tuh gede. Dukungan orang tua, teman-teman juga mungkin, seperti ada teman saya yang bilang kamu harus bisa gitu, karena biar sama-sama gitulah lulusnya, walaupun aku telat gitu kan. Lingkungan yang mendukung berarti ya? Iya, lingkungan juga. Lingkungan yang mendukung karena banyak teman-teman yang support, ayo bisa. Jadi kita punya motivasi untuk oke, kita bisa lulus kok gitu bareng-bareng ya, meskipun aku konversi, aku telat, aku harus kerjaan skripsi, mata kuliah dan PKL, tapi karena ada teman-teman yang positif
vibes gitu ya, Betul, kayak betul. orang-orang di sini ya mungkin ya yang ayo Arif bisa Arif gitu kan. Akhirnya Kang Arif jadi kayak oke gue bisa nih. Ya. Sebenarnya motivasi itu datang dari diri sendiri dan sebenarnya juga bisa dari lingkungan kita. Ya, Nah, betul. itu yang bikin Kang Arif jadi punya motivasi untuk oke gue harus lulus meskipun gue konversi dan tanggungan gue di semester 8 ini bakal berat banget gitu. Iya. Oke, Kang Arif, sebagai penutup, ada nggak pesan atau kata-kata mutiara terakhir nih buat Dimension di sini yang abis nonton YouTube kita? Buat Dimension atau teman-teman kuliah atau mahasiswa yang sekiranya ada mata kuliah yang mengulang, semangat. Semangat, oke. Jangan pasrah, Jangan pasrah. karena kalau kita pasrah nggak akan selesai kuliahnya. Benar. Kita nggak akan bisa lulus. Iya. Nah, Pokoknya semangat. pokoknya semangat. Jadi memang Pokoknya semangat. satu kata itu kan memang Iya. beribu arti, guys. Jadi kayak pokoknya semangat. Semangat setiap orang tuh beda-beda ya. Karena kalau kita yang nggak semangat, kapan selesai? Iya, kapan selesai kan? Kalau kita nggak semangat, kapan selesai ya? Itu ada ya dong. Di highlight ya. Arif 2025. Oke Kang Arif, sebelum penutupan nih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan follow TikTok kita nanti. Di Sini di deskripsi. bawah ya, di deskripsi kita taruh ya. Oke, jangan lupa like sebanyak-banyaknya, share dan subscribe sampai 1000 followers. Oke, bye bye.